Halo semuanya, jumpa lagi. Nah, di video kali ini akan membahas mengenai gaya bahasa penulis dalam sebuah cerpen. Sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, and stay tune terus ya. Terima kasih. Gaya bahasa penulis dalam cerpen Tunggu karya Jenar Maesa Ayu. Nah, kali ini akan membahas bagaimana dalam penggunaan bahasa pada cerpen Tunggu karya Jenar Maesa Ayu. Nah, yang pertama yaitu kita bisa lihat dari pemilihan katanya. Pada cerpen Tunggu terdapat kekhasan pemilihan kata, yaitu dipilihnya kata yang berirama akhir sama. Nah, hal tersebut itu menimbulkan harmonisasi saat pembacaan dan menimbulkan nilai yang estetik yang lebih daripada menggunakan kata-kata biasa. Nah, berikut ini kutipan bagian cerpen dengan pemilihan kata yang khas terdapat dalam kutipan-kutipan berikut. Waktu menunjuk pukul 7. Di sudut kafe, ketiak saya berpeluh, namun tak bisa mengeluh, kecuali pada ponsel yang suaranya tak juga mengeluh. Nah, dari kutipan cerpen tersebut itu terdapat kekhasan pemilihan kata yang memiliki rima akhir yang sama. Nah, yaitu kata-kata berima akhir bisa saja kata berpeluh diganti dengan kata berkeringat, lalu kata melenguh bisa diganti dengan kata berbunyi. Namun, si penulis lebih memilih kata-kata tersebut dengan tujuan menimbulkan kesan yang lebih estetik ataupun lebih mendalam. Lalu yang kedua, terdapat dalam kutipan berikut. Nah, dari kutipan tersebut sama dengan kutipan sebelumnya. Perbedaannya itu hanya pada perbedaan rima akhir yang digunakan. Apabila sebelumnya digunakan rima pada bagian ini digunakan rima akhir an. Lalu yang ketiga terdapat pada kutipan cerpen berikut. Nah, pada kutipan cerpen ini terdapat pilihan kata dengan rima akhir a, seperti pada dua bagian sebelumnya, rima akhir a itu bertujuan memberi efek estetik pada saat dibaca. Lalu yang keempat, terdapat pada kutipan berikut. Nah, pada kutipan berikut ini terdapat perulangan rima akhir i, seperti pada dua bagian sebelumnya. Rima akhir i ini dia bertujuan untuk memberikan efek estetik saat dibaca. Yang kedua, pemanfaatan bahasa daerah. Nah, pada cerpen Tunggu ini terdapat pemanfaatan bahasa daerah. Walaupun tidak banyak, tetapi ada beberapa kata dari bahasa daerah ini yang digunakan dengan tujuan untuk memberi efek yang pas dibanding apabila menggunakan bahasa Indonesia secara benar. Nah, pemanfaatan bahasa daerah itu terlihat dalam kutipan cerpen berikut. Nah, pada kutipan cerpen tersebut, penulis dia menggunakan kata letoy untuk menjelaskan si badut. Nah, kata letoy ini digunakan untuk menyesuaikan kata yang dipakai sebelumnya, yaitu kata badiut dan platoy, yang digabungkan oleh penulis dan menimbulkan kesan bunyi badut letoy. Nah, sehingga dari hal tersebut dapat terlihat bahwa cerpen ini memanfaatkan bahasa daerah untuk menimbulkan kesan estetik dalam teks tersebut. Lalu yang kedua terdapat pada kutipan berikut. Nah, pada kutipan cerpen tersebut terdapat pemanfaatan bahasa daerah dari bahasa Jawa yaitu kata mbak. Kata mbak memang berasal dari bahasa Jawa, namun untuk saat ini kata tersebut sudah digunakan secara universal sebagai kata sapaan bagi wanita muda. Nah, lalu yang ketiga itu ada pemendekan kata. Pemendekan kata ini dapat kita jumpai pada kutipan cerpen berikut. Nah, dalam kutipan tersebut itu
terjadi pemendekan kata pada kata menunjuk. Nah, kata tersebut biasanya lazim digunakan secara lengkap dengan bentuk menunjukkan. Nah, penulis itu lebih memilih menggunakan kata menunjuk untuk menyesuaikan kata-kata sesudahnya. Karena dalam cerpen ini, kalimat-kalimat yang digunakan itu cenderung singkat dengan kata-kata yang singkat pula. Lalu kedua, terdapat pada kutipan berikut. Nah, ciri khas cerpen ini yang terletak pada kata-katanya yang pendek menyebabkan pengarang itu lebih memilih menggunakan kata tak dibandingkan kata tidak. Nah, sekian dulu teman-teman pembahasannya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua.